أفلا يتدبرون القرآن. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mutaramin yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita banggakan pembina kita di Majelis YPPI Sejabot Apok, Om Jainal, yang semoga beliau beserta keluarga beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga sama-sama kita hormati Al-Mukarram wal Muhtaram, pembimbing kita di Majelis YPPI Sejabot Apok, Om Irwan, yang semoga beliau juga selalu senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan lahir dan batin oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu mendapat curahan dan ditambah keberkahan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga al-mukarramin wal mutaramin, para pengurus Majelis YPPI Sejabot Apok, ada Kang Bani, Om Hendra, Mas Yono, Kang Pahmi, Akmul, dan semuanya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, yang semoga beliau-beliau di dalam perjuangan meneruskan tongkat estafet dari ajaran ini, YPPI Sejabot Apok senantiasa mendapat kekuatan lahir dan batin dan juga mendapat keberkahan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula asisten pembimbing yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan juga, Mas Inok dan juga Bang Kelly, yang pada kesempatan kali ini Bang Kelly belum bisa hadir karena sedang dalam keadaan kurang sehat. Semoga senantiasa diberi kesehatan selanjutnya sehingga bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan semoga para asisten bisa terus berjuang di dalam tegaknya ajaran ini, dalam memperjuangkan perjuangan yang telah ditanam oleh Bapak kita, Bapak Kiai Haji Raden Yoyo Sunario, sampai ke atasnya. Semoga beliau-beliau semua juga selalu senantiasa mendapat limpahan karunia dan rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para pendahulu-pendahulu kita, baik Wahen, Waedi, Lek Nurman, sampai ke Bapak kita dan sampai ke atasnya. Semoga semakin diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para ikhwan, para akhwat, para hadirin wal hadirat yang sami hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, yang semoga kita juga semua di sini mendapatkan pandangan kasih sayang dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, ditambah keberkahan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan ketenangan batin, ketentraman jiwa, sehingga kita bisa berjalan di ajaran ini dengan penuh kegembiraan, happy, senang hati, dan lain sebagainya. Baiklah para hadirin wal hadirat, yang tadi saya bacakan surat Asy-Syu'ara, yang minggu kemarin juga random buka keluar lagi surat Asy-Syu'ara, sampai sekarang ini udah berapa kali ini. Ada rahasia apa ya, nanti biar pembimbing lah yang bantu mikir. Ya, random selalu surat Asy-Syu'ara. Ya, Syu'ara tuh para penyair. Ini seharusnya buat Kang Bani nih, yang udah bikin album, berapa album. Ya, lagu-lagunya yang luar biasa.
Yang tadi saya bacakan dan kita dengarkan bersama itu kisah tentang Kanjeng Nabi Musa alaihissalam beserta Fir'aun. Ya, ketika ditantang oleh Fir'aun, akhirnya Kanjeng Nabi Musa mengeluarkan mukjizatnya, yaitu berupa tongkat, ya, berupa tongkat. Walhasil para penyihir yang diandalkan oleh Fir'aun semuanya dikalahkan oleh mukjizatnya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Nah, mukjizat-mukjizat ini yang telah ditampakkan, telah dijelaskan, ini merupakan suatu keyakinan kalau dari sudut pandang Fir'aun mengatakan kalau Kanjeng Nabi Musa adalah seorang penyihir. Wah, bener-bener nih, Nabi Musa bener-bener penyihir. Tongkat bisa berubah jadi ular, tangan dimasukin ke baju, ya setelah dikeluarkan bercahaya itu tangan. Bagi orang-orang yang diberi keistimewaan untuk melihat cahaya tersebut. Nah, dari sudut pandang Fir'aun dianggapnya sebagai tukang sihir. Ya, tapi memang setiap para rasul diberikan oleh Gusti Allah suatu mukjizat. Ya, mukjizat itu dari ajaza yujiju ijaz, sesuatu yang dapat melunturkan logika manusia, dapat mematahkan keyakinan manusia, melemahkan daripada pola pikir yang ada. Itu salah satu daripada mukjizat. Kalau kemarin itu mukjizatnya Nabi Soleh, tetap masih dalam surat Asy-Syu'ara. Cuma kemarin mukjizatnya Nabi Soleh yang ketika batu dibelah keluar unta. Itu kan secara logika nggak masuk akal lah. Gimana caranya itu unta bisa hidup di dalam batu? Lah sekarang ketemu lagi mukjizatnya Kanjeng Nabi Musa. Lah ini ada apa kira-kira ini? Setiap random yang dibaca berturut-turut tentang mukjizat para nabi, ya mukjizat para rasul. Mungkin diantaranya mengingatkan kita akan suatu kebenaran, walaupun hakikatnya mutlak kebenaran itu dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, maka janganlah kalian termasuk golongan orang-orang yang ragu, yang ingkar, yang kufur. Mungkin mengingatkan khusus buat diri saya pribadi lah, yang baca, yang buka secara random, untuk bisa lebih giat lagi, lebih berupaya lagi untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk lebih bersemangat di dalam bertirakat, ya Om ya, bertirakat, ya namanya thoriqoh ya kudu tirakat, seharusnya kan begitu. Kalau kajian-kajian misalnya tentang khauf, roja, tentang syauq, mahabbah dan lain sebagainya, itu mah bukan tasawuf. Ya, itu bukan tasawuf, tapi ilmu tasawuf, baru ilmunya doang. Lah kita kalau ngaji ngebahas tentang bab tasawuf, bab tentang hati, tadi pembawa acara apa sih judulnya? Temanya apa sih? Temanya dadakan juga ini. Tadabbur ayat-ayat suci yang berbicara tentang pentingnya niat dan proses perubahan diri. Gubuk hikmah, benih niat
pemaknaan tentang bagaimana niat menjadi fondasi utama dalam setiap langkah perubahan dan cara menjaga agar tetap murni. Nih pembawa acara nggak tanggung jawab ini, dia cuma bisa bikin tema doang ini. Kita kan yang mikir ini mana mendadak dadakan lagi. Limpahkan kembali nanti. Oh gitu ya. Iya iya. Ada yang Iya, tugas koordinator gitu ya. Memusingkan Ustadz ya. Iya, maksudnya yang tadi itu kita baru mengkaji, baru belajar ilmu tasawuf. Ya, ketika kita masih suka kehel itu apa? Marah, kesel. Nah, hakikatnya kita belum bertasawuf. Ya, kalau kita masih lalai, masih sering kufur terhadap nikmatnya Gusti Allah dan lain sebagainya, masih ada penyakit-penyakit hati, iri, dengki, apa tuh, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, itu kan penyakit hati. Nah itu pada hakikatnya kita belum bertasawuf, ya belum bertorikoh, bahasa ekstrimnya mah baru belajar ilmu tasawuf, baru belajar ilmu torikoh. Ya kalau udah bisa menahan amarah, apalagi sampai bisa menahan nafsu amarah, nafsu lawamah dan lain sebagainya, nah itu baru bisa dikatakan ikhwan ini bertoriko atau bertasawuf. Sesuai tema biar nggak keluar jalur tadi dari koordinator dan pembawa acara, bahas tentang bab niat, pentingnya niat dan memurnikan niat. Ya udah pokoknya begini. Nah, sekarang kalau ditinjau dari segi fikih, ini dari fikih dulu. Niat itu apa? Niat itu bagaimana? Pengertian niat seperti apa? Definisi niat adalah qasdu syai' muqtaronan bi fi'lih. Sengaja untuk melakukan sesuatu, bermaksud untuk melakukan sesuatu dan disertai, dibarengi dengan pekerjaannya. Itu definisi niat. Misalnya kita di motor jalan dari rumah berangkat ke sini, saya mau ke Asri, mau ngaji, itu niat. Cuma kalau minggu depan saya mau ngaji lagi, lah itu nggak termasuk niat. Ya makanya ada orang terkecoh. Jadi ada beberapa orang sholat di suatu tempat. Ini imamnya sebelum sholat dia baca bacaan yang aneh. Orang kalau belum sholat kan biasanya kita dengar ya imam baca niat kan, sholli misalnya. Umumnya kan fardhul maghribi. Lah ini imamnya yang dibaca, yang terucap dari mulutnya kurang lebih, ya kurang lebihnya ini udah sore, ini udah malam, domba, kambing, sapi, kebo masuk semua ke kandang, jangan pada keliaran. Sebelum sholat udah berdiri, udah qomat. Lah itu makmumnya yang dengar pada kabur semua, imam apaan model begini? Iya om ya. Ya misalnya saya udah komat nih, yang suka ngambil jatah komat saya siapa? Om Hendra nih. Jatah komat saya banyak yang ngambil sekarang. Iya. Maju ke depan, oh lagi pada khusyuk, tiba-tiba saya ngomong begitu. Udah subuh wayahnya, kambing, domba, kebo, sapi semuanya masuk ke kandang, yang keluar ayam semuanya masuk ke kandang, jangan pada keliaran, waktunya istirahat. Allahu Akbar. Kira-kira ikhwan pada mau ngikut apa enggak? Ya kan aneh ya, imam apa model begini? Akhirnya pada kabur, cuma ada satu orang yang enggak kabur. Ini orang Toriko juga. Satu orang nggak kabur, dia ikutin sampai selesai.
Selesai ditanya sama imamnya kan, lah yang lain pada kemana? Ahli syariat ini makmumnya ahli syariat ngerti, cuma ahlinya belum full ya, belum total, belum apa, belum lengkap. Yang lainnya kabur, tinggal satu. Kok kamu nggak ikut kabur? Yang lain aja pada kabur, kok kamu nggak ikut kabur? Kata dia apa? Kata yang kabur, ini imam nggak beres. Orang sebelum sholat tuh baca-baca apa gitu. Ya umumnya lah kedengaran imam baca niat kan. Akhirnya pada kabur lah. Dia nggak kabur, kenapa? Syariatnya udah mateng. Kata dia apa? Bapak atau imam ngomong begitu tuh sebelum sholat. Namanya belum sholat, belum Allahu Akbar, mau ngomong apa ke nggak ngaruh dalam sholat. Ya mau nyanyi dulu kayak, mau baca apa kayak, itu masih di luar sholat, jadi nggak ada pengaruhnya di dalam sholat. Makanya saya ikutin toh, bukan termasuk niat ya, karena niat berbarengan. Ini kalau dari fikih, niatnya sholat kapan? Ketika takbir. Awalnya sholat kan ketika takbir. Pengertian sholat lugotan ad-du'a, menurut bahasa doa, tapi menurut istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbir, berarti niatnya ada di dalam takbir. Terus gimana? Diucapkan atau di hati? Wa mahalluha fil qalbi. Tempatnya niat ada di dalam hati. Jadi ketika mulut baca a Allah, itu kan pertamanya a Allah ya kan? Di hati baca u, jadi a mulut, u hati. Allah di hati, usolli. Harus bareng, namanya niat. Begitupun ketika wudhu, niat wudhu bukan sebelum basuh tangan. Nawaitul wudhu ala rabbil alamin silas lillahi taala. Buah wudhu semua selesai, udah nggak niat lagi. Lah ini nggak pas. Kenapa? Karena permulaan wudhu, rukunnya wudhu, perbuatannya itu ketika membasuh muka. Ya tangan mah nggak termasuk fardu sunnah, umur nggak termasuk fardu, menghirup air istinsyak nggak termasuk fardu, itu sunnah. Lah fardunya di mana? Ketika membasuh muka. Berarti niatnya kapan? Ketika tangan nyampe ke muka, set, dalam hati niat nawaitul wudu ali rabbil alamin lillahi ta'ala. Selesai satu usapan, lanjut sampai selesai. Lah ini ditinjau dari segi fikih ya Om ya. Ilmu fikih itu pengertian niat. Lah kalau di luar nggak bareng dengan pekerjaan, namanya apa? Ajam. Ya kayak sekarang nih, kita udah niat ntar saya pulang habis subuh misalnya. Itu nggak niat namanya. Kenapa? Karena nggak bareng. Kalau nggak bareng dengan pekerjaan namanya azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu ayatnya. Kalau kamu punya keinginan, punya maksud, maka bertawakallah kepada Allah. Cuma karena sudah menjadi tradisi kita, ketika kita punya keinginan, maksud, tujuan, walaupun belum terlaksana, disebut niat. Ya enggak? Saya niat triwulan besok ikut ke Garut, masih 3 bulan lagi. Bilangnya niat, ya masih jauh. Sedangkan pengertian niat berbarengan dengan perbuatannya. Itu makna niat secara fikih. Lah pentingnya niat, ini kayaknya udah dibahas kemarin apa kapan ya? 2 pertemuan yang lalu kayaknya. Koordinator nggak update nih, MC nggak update. Bab niat udah kita bahas 2 pertemuan yang lalu, Pak. 3 minggu. Oh biar mantap. Iya.
karena udah dengar begini udah masuk kuping kiri. Tapi ada YouTube ya, bisa dilihat lagi, tahu pada nonton apa kagak, dilihat lagi lah, di mutolaah lagi. Kenapa MC atau koordinator saya membahas bab niat? Karena niat ini sangat amat berpengaruh kepada amal ibadah kita. Kalau niatnya salah, walaupun amal itu termasuk amal akhirat, maka amal itu hanya akan menjadi amal dunia. Ini kita ulang-ulang lagi. Dasarnya apa? Keterangannya apa? Hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab, bahwasanya Kanjeng Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Nah, gampang ya, ngingetinnya gampang. Innamal a'malu binniyat. Sah enggaknya amal, baik buruknya amal, itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi niatnya apa ketika kita melakukan sesuatu? Makanya banyak keterangan nanti di akhirat, orang-orang yang alim, para ustadz yang sering dakwah ketika menghadap Gusti Allah, ternyata kata Gusti Allah, kamu nggak punya amal apa-apa. Loh Gusti, saya ini ustadz, saya tuh ngajar di mana-mana, menyampaikan dakwah kemana-mana, ngajarin ilmu sama siapa aja, masa nggak punya amal? Ya Gusti Allah jawabnya gampang. Emang kamu ngajar, emang kamu dakwah, tapi niat tujuan kamu berdakwah bukan karena aku. Niat tujuan kamu menyampaikan ilmu biar kamu dianggap alim, biar kamu dianggap ustad, biar kamu dianggap soleh, biar kamu dianggap baik sama jamaah kamu, bukan karena aku. Maka jangan minta pahala dariku. Semua udah kamu dapat di dunia. Kamu dimuliakan jamaah kamu. Kamu dianggap baik, dianggap soleh, dianggap alim oleh jamaah kamu. Udah kamu dapetin. Di sini udah nggak ada pahala kamu. Tuh. Orang kaya juga sama begitu. Ya ngadep Gusti Allah ternyata nggak ada pahalanya. Kamu memang dulu nyumbang masjid, bahkan bangun masjid, sering infak, sering bantu orang, sering ngasih orang, tapi semua itu kamu lakukan, kamu kerjakan hanya untuk biar kamu dianggap dermawan, biar viral, biar apa? Dan lain sebagainya. Pokoknya bukan karena akulah. Ya bukan karena Allah. Lah kalau kamu amalnya bukan karena aku lah, terus kenapa minta pahala sama aku, minta balasan kepada aku? Ya karena tujuan kamu bukan aku, maka ya nggak dapat apa-apa. Jadi orang kaya juga rugi, ustadz juga rugi, semuanya rugi. Yang punya jabatan juga rugi. Ya dia punya jabatan tinggi, punya pangkat tinggi, menghadap Gusti Allah, ternyata apa yang dilakukan di dunia nol. Kenapa nol? Emang dia dulu di dunia sering nyumbang, emang dia mah sering ngasih, tapi nyumbang ngasihnya dia itu biar nanti kepilih lagi. Misalnya ini mah contoh doang, contoh. Biar nanti kepilih lagi, biar dianggap baik dan lain sebagainya. Maka pentingnya niat, memurnikan niat ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini pentingnya niat. Dan juga
dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini juga udah pernah kita bahas yang lebih maknanya lebih dahsyat. Ya, di situ dijelaskan kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya yasiru a'malal akhirah bi husni niyyah wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Singkatnya, amal akhirat bisa jadi amal dunia cuma gara-gara niat yang salah. Tapi sebaliknya, amal dunia bisa jadi amal akhirat karena niat yang baik. Ya, karena baiknya niat, amal dunia bisa jadi amal akhirat. Tapi sebaliknya, amal akhirat, ya sholat yang kita kerjakan, apalagi zikir yang kita kerjakan, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang kita lakukan, jangan sampai cuma jadi amal-amal dunia. Kenapa jadi amal dunia? Karena salah di dalam niat. Ya, salah di dalam niat. Ngamalin ini biar begini, ngamalin itu biar begitu. Ya udah, yang didapat apa yang dia niatkan. Ya, yang dia dapat apa yang dia niatkan. Walaupun yang dibaca misalnya dari Al-Quran atau dari solawat-solawat yang ada, yaitu bolehlah mereka-mereka yang sedang mengamalkan. Cuma kalau mau naik makom, ya Om ya, naik makom, naik tingkatan dalam pandangan Gusti Allah, harus adanya niat yang murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pengen apapun ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di kita diajarkan kalau kita malas sholat kudu dipaksa. Pertama kudu dipaksa. Emang ikhlas itu dengan dipaksa. Al-ikhlas bit-takhallus. Kita kalau mau belajar ikhlas kudu memaksakan diri. Dipaksakan dulu awalnya. Setelah itu maka kita merasa itu suatu kewajiban. Setelah merasa kewajiban sehingga menjadi suatu kebutuhan. Kalau udah jadi kebutuhan, kita akan selalu butuh. Ya, kalau udah butuh udah. Ya kayak HP lah. HP itu udah masuk ke makom apa nih kita nih? Kita megang HP udah sampai ke makom apa? Akrob. Makom akrob. Kalau ditanya lebih baik ketinggalan dompet apa ketinggalan HP? Ayo nih para ikhwan, kalau ditanya lebih baik kalau disuruh milih ketinggalan ada HP di rumah, ada dompet di rumah, berangkat pergi, ketika disuruh milih lebih baik ketinggalan HP apa ketinggalan dompet? Coba. Enggak, dua-duanya. Pintar emang kalau jawaban. Kalau ketinggalan dompet enggak masalah, kalau kita bawa HP tinggal nelpon. Mah, dompet ketinggalan. Iya. Anterin lewat apa kayak JNE apa-apa paket tuh. Cuma kalau HP yang ketinggalan gimana? Terbalik. Lah iya, ribet lagi kan. Lah itu makom kita tuh udah sangat tinggi. Ketika menempatkan HP kemana-mana nggak bawa HP, risau gelisah kan? Ya kan? Resah kita kalau nggak bawa HP. Makanya tradisi orang tua kita dulu tuh kemana-mana bawa keris. Ya, golok. Kalau di Madura celurit. Mana-mana tuh mau jalan mau bawa celurit. Ya bukan syirik, bukan. Ya, orang bawa keris dibilang syirik. Mana-mana bawa golok dibilang syirik. Mana-mana bawa celurit dibilang syirik. Saya pernah nanya sama sesepuh di Madura, kenapa sih di sini tuh kemana-mana selalu bawa celurit?
Saya kalau nggak bawa celurit nggak tenang hati saya. Emang kenapa? Ya namanya di Madura masih banyak alas. Alas itu apa ya? Hutan. Ya masih banyak pohon-pohon. Khawatir tengah jalan ketemu ular. Nah, kita nggak bingung kalau kita bawa celurit, alasannya begitu. Cuma dari sudut pandang lain kan kalau lagi ada masalah, bawa celurit ada masalah, jadilah carok kan begitu ya di Madura Mbak ya, carok Mbak. Begitupun HP, ya makanya orang Jawa no kemana-mana bawa keris, syirik, musyrik lah. Ente kemana-mana bawa HP, ente kalau nggak bawa HP juga nggak tenang lah. Resah, aduh HP ketinggalan lagi, mana di rumah ada bini lagi, ketahuan dah dibuka apa kagak ya. Rahasia ada di situ semua. Ya makanya bini kudu diperhatikan tuh ya Bu ya. Peraturan terbaru, istri yang tidak 2 bulan istri yang dianggurin selama 2 bulan maka akan ditarik negara. Hati-hati yang punya bini. Ya. Kembali lagi ke niat, yaitulah pentingnya memperbaharui niat. Ya diniatkan. Puasa juga samalah, semua ibadah lah, mau ibadah apa kayak dari sholat awalnya niat, zakat awalnya niat, puasa juga awalnya niat, haji semua, wudhu semuanya itu pasti rukun pertamanya adalah niat, karena ini suatu dasar diterima baik buruk sah atau tidaknya amal kita tergantung dengan niat kita. Ya niat doang nggak cukup, bahas lagi nih pembahasan Om Ir, kudu naik ke makom semangat. Kalau niat doang ya udah, saya mah pengen ngaji sebenarnya, cuma gimana ya gitu. Pengennya ada, cuma yang nggak nyampe nggak datang karena niat kudu ada semangat. Setelah ada niat ada semangat maka mengikuti yang namanya manfaat, amanat ya Pak? Amanat. Lalu dilanjutkan dengan manfaat, yaitulah sedikit tentang pentingnya niat. Ya kembali mengingatkan kepada kita tujuan awal kita berangkat dari rumah atau ketika melakukan ibadah, kita lihat ke dalam diri tujuan kita apa, niat kita apa, murni enggak karena Allah atau terkontaminasi dengan keinginan-keinginan atau niat-niat serta hajat-hajat yang lain. Ya ibaratnya mah kalau kata orang-orang dulu, nanam padi otomatis rumput ikut tumbuh, tapi kalau nanam rumput mustahil padi ikut tumbuh. Ketika kita niat ibadah semata-mata karena Allah, maka keinginan-keinginan kita terhadap dunia dan lain sebagainya insya Allah ngikut. Cuma kalau keinginan kita terhadap dunia mustahil, kepentingan atau hajat-hajat akhirat kita pun akan ngikut. Ya semogalah saya yang menyampaikan khususnya dan kita semua yang mendengarkan bisa senantiasa menjaga niat kita, senantiasa memandang ke dalam diri tentang niat dan tujuan kita, dan semoga keinginan maksud kita semata-mata murni karena mengharap ampunan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islam kita sehingga kelak kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah.
Ya, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.